Asisten penguji perangkat telekomunikasi terampil. Kompetensi umum. 1. Seorang asisten penguji perangkat telekomunikasi terampil sedang melakukan audit internal ISO 17025. Apa yang bukan merupakan fokus utama dalam audit internal tersebut? A. Kesesuaian dengan prosedur operasional standar. B. Efektivitas sistem manajemen mutu. C. Identifikasi peluang perbaikan. D. Evaluasi kinerja keuangan laboratorium. E. Verifikasi implementasi tindakan korektif. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa audit internal ISO 17025 berfokus pada aspek-aspek sistem manajemen mutu laboratorium, bukan pada evaluasi kinerja keuangan. Pilihan D tidak relevan dengan tujuan utama audit internal ISO 17025. 2. Dalam konteks ISO 17043, apa yang dimaksud dengan item uji profisiensi bagi seorang asisten penguji perangkat telekomunikasi terampil? A. Peralatan yang digunakan untuk melakukan pengujian. B. Sampel atau artefak yang didistribusikan kepada peserta untuk diuji. C. Laporan hasil uji yang dikirimkan oleh peserta. D. Standar acuan yang digunakan dalam pengujian. E. Sertifikat yang diberikan kepada peserta yang lulus uji profisiensi. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa dalam ISO 17043, item uji profisiensi merujuk pada sampel atau artefak yang didistribusikan kepada peserta untuk diuji dalam skema uji profisiensi. Ini adalah objek yang akan dianalisis oleh laboratorium peserta. 3. Asisten penguji perangkat telekomunikasi terampil sedang melakukan pengujian pada sebuah router Wi-Fi 6. Manakah dari berikut ini yang bukan merupakan parameter kunci yang perlu diuji? A. Throughput maksimum. B. Latensi. C. Jangkauan sinyal. D. Efisiensi spektrum. E. Kapasitas penyimpanan internal. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa dalam pengujian router Wi-Fi 6, parameter seperti throughput, latensi, jangkauan sinyal, dan efisiensi spektrum adalah kritis. Kapasitas penyimpanan internal bukan merupakan parameter utama dalam pengujian kinerja router Wi-Fi. 4. Seorang asisten penguji perangkat telekomunikasi terampil perlu melakukan kalibrasi pada spektrum analyzer. Apa yang menjadi sumber ketidakpastian utama dalam proses kalibrasi ini? A. Drift suhu pada osilator referensi. B. Fluktuasi tegangan listrik. C. Kelembaban ruangan. D. Getaran mekanis dari lingkungan sekitar. E. Radiasi latar belakang. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah A. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa dalam kalibrasi spektrum analyzer, drift suhu pada osilator referensi merupakan sumber ketidakpastian utama karena dapat mempengaruhi akurasi frekuensi secara signifikan. 5. Dalam konteks pelayanan publik, apa yang harus dilakukan oleh asisten penguji perangkat telekomunikasi terampil ketika menerima keluhan tentang hasil pengujian yang tidak konsisten? A. Mengabaikan keluhan tersebut. B. Menyalahkan pelanggan atas kesalahan penggunaan perangkat. C. Melakukan investigasi internal dan verifikasi ulang hasil pengujian. D. Langsung mengganti perangkat yang diuji. E. Menutup layanan pengujian untuk sementara waktu. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa ketika menerima keluhan, langkah yang tepat adalah melakukan investigasi internal dan verifikasi ulang hasil pengujian. Ini menunjukkan komitmen terhadap kualitas layanan dan akurasi hasil. 6.
Asisten penguji perangkat telekomunikasi terampil sedang menyusun prosedur pengujian untuk perangkat 5G. Apa yang tidak perlu dicantumkan dalam prosedur tersebut? A. Metode pengujian yang digunakan. B. Spesifikasi peralatan uji yang diperlukan. C. Langkah-langkah pengujian secara detail. D. Kriteria penerimaan hasil pengujian. E. Daftar harga pengujian. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa dalam prosedur pengujian, informasi teknis seperti metode, spesifikasi peralatan, langkah-langkah, dan kriteria penerimaan adalah penting. Daftar harga tidak relevan dan biasanya tidak termasuk dalam prosedur teknis. 7. Dalam validasi metode pengujian EMC atau Electromagnetic Compatibility, sesuai ISO 17025, apa yang bukan merupakan parameter validasi yang harus dipertimbangkan oleh asisten penguji perangkat telekomunikasi terampil? A. Repeatability. B. Reproducibility. C. Limit of detection. D. Linearity. E. Aesthetic appeal. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa dalam validasi metode pengujian EMC, parameter seperti repeatability, reproducibility, limit of detection, dan linearity adalah kritis. Aesthetic appeal atau daya tarik estetika tidak relevan dalam konteks validasi metode pengujian. 8. Seorang asisten penguji perangkat telekomunikasi terampil sedang merancang skema uji profisiensi untuk pengujian smartphone 5G. Apa yang harus dipertimbangkan dalam pemilihan item uji profisiensi? A. Harga smartphone yang diuji. B. Merek smartphone yang paling populer. C. Stabilitas parameter yang diuji selama distribusi dan pengujian. D. Warna dan desain smartphone. E. Jumlah aplikasi yang terinstal pada smartphone. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa dalam merancang skema uji profisiensi, stabilitas parameter yang diuji selama distribusi dan pengujian adalah faktor kritis. Ini memastikan bahwa semua peserta menerima item uji yang konsisten. 9. Dalam pengujian kesesuaian perangkat IoT dengan regulasi EMC, apa yang menjadi fokus utama pengujian yang dilakukan oleh asisten penguji perangkat telekomunikasi terampil? A. Kecepatan prosesor perangkat. B. Kapasitas baterai. C. Emisi elektromagnetik yang dipancarkan perangkat. D. Resolusi layar perangkat. E. Kemampuan water resistant perangkat. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa dalam pengujian kesesuaian EMC untuk perangkat IoT, fokus utama adalah pada emisi elektromagnetik yang dipancarkan perangkat. Ini untuk memastikan perangkat tidak mengganggu perangkat elektronik lain di sekitarnya. 10. Asisten penguji perangkat telekomunikasi terampil sedang melakukan analisis ketidakpastian pengukuran untuk pengujian sensitivitas receiver. Manakah dari berikut ini yang bukan merupakan sumber ketidakpastian yang relevan? A. Akurasi generator sinyal. B. Ketidakpastian kabel dan konektor. C. Stabilitas suhu ruangan pengujian. D. Resolusi alat ukur. E. Kecepatan angin di luar laboratorium. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa dalam analisis ketidakpastian pengukuran sensitivitas receiver, faktor-faktor seperti akurasi generator sinyal, ketidakpastian kabel konektor, stabilitas suhu, dan resolusi alat ukur adalah relevan. Kecepatan angin di luar laboratorium tidak mempengaruhi pengukuran ini secara langsung. 11. Dalam implementasi sistem manajemen mutu untuk layanan pengujian perangkat telekomunikasi,
Apa yang bukan merupakan elemen kunci yang harus diperhatikan oleh asisten penguji perangkat telekomunikasi terampil? A. Dokumentasi prosedur pengujian. B. Pelatihan dan kompetensi personel. C. Pengendalian dokumen dan rekaman. D. Audit internal berkala. E. Desain logo laboratorium. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa dalam implementasi sistem manajemen mutu, elemen-elemen seperti dokumentasi prosedur, pelatihan personel, pengendalian dokumen rekaman, dan audit internal adalah kritis. Desain logo laboratorium tidak relevan dengan kualitas layanan pengujian. 12. Seorang asisten penguji perangkat telekomunikasi terampil sedang melakukan pengujian interoperabilitas pada perangkat NB-IoT. Apa yang menjadi fokus utama dalam pengujian ini? A. Kecepatan transfer data maksimum. B. Konsumsi daya perangkat. C. Kemampuan perangkat untuk beroperasi dengan berbagai jaringan dan perangkat lain. D. Ketahanan terhadap interferensi radio. E. Kapasitas penyimpanan data perangkat. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa dalam pengujian interoperabilitas NB-IoT, fokus utama adalah pada kemampuan perangkat untuk beroperasi dengan berbagai jaringan dan perangkat lain. Ini memastikan kompatibilitas dan fungsi yang seamless dalam ekosistem IoT. 13. Dalam konteks validasi software alat ukur untuk pengujian perangkat telekomunikasi, apa yang harus dilakukan oleh asisten penguji perangkat telekomunikasi terampil untuk memastikan keandalan hasil pengukuran? A. Hanya menggunakan software dari vendor terkenal. B. Melakukan verifikasi fungsi software dengan data simulasi dan membandingkan dengan perhitungan manual. C. Mengabaikan validasi software karena sudah divalidasi oleh vendor. D. Hanya menggunakan software open source. E. Mengganti software setiap tahun. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa untuk memastikan keandalan hasil pengukuran, validasi software harus dilakukan dengan verifikasi fungsi menggunakan data simulasi dan membandingkannya dengan perhitungan manual. Ini memastikan akurasi dan reliabilitas software dalam kondisi penggunaan spesifik. 14. Asisten penguji perangkat telekomunikasi terampil sedang menyusun laporan hasil pengujian SAR atau Specific Absorption Rate untuk smartphone. Apa yang tidak perlu dicantumkan dalam laporan tersebut? A. Metode pengujian yang digunakan. B. Nilai SAR yang terukur. C. Ketidakpastian pengukuran. D. Batas regulasi yang berlaku. E. Harga jual smartphone yang diuji. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa dalam laporan hasil pengujian SAR, informasi teknis seperti metode pengujian, nilai SAR terukur, ketidakpastian pengukuran, dan batas regulasi adalah penting. Harga jual smartphone tidak relevan dengan hasil pengujian teknis. 15. Dalam pengendalian mutu hasil pengujian perangkat telekomunikasi sesuai ISO 17025, apa yang harus dilakukan oleh asisten penguji perangkat telekomunikasi terampil jika hasil pengujian berada di luar batas kontrol? A. Mengabaikan hasil dan melanjutkan pengujian. B. Memanipulasi data agar masuk dalam batas kontrol. C. Menghentikan pengujian, investigasi penyebab, dan melakukan tindakan korektif. D. Langsung mengganti semua peralatan pengujian. E. Melaporkan kepada pelanggan tanpa verifikasi lebih lanjut. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa ketika hasil pengujian berada di luar batas kontrol, langkah yang tepat adalah menghentikan pengujian,
melakukan investigasi untuk menemukan penyebab, dan melakukan tindakan korektif. Ini memastikan integritas hasil pengujian dan kepatuhan terhadap standar ISO 17025.